Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepadanya kita memuji, meminta bantuan dan mengharapkan maghfirah atau ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kejahatan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, juga dari kejahatan amal-amal kita. May yahdillahu fala mudhillalah, siapapun yang Allah Ta'ala anugerahkan hidayah kepadanya, maka tiada satu pun yang bisa serta mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida, dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak akan ada satu pun yang mampu serta bisa untuk memberikan petunjuk atau hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku, rohku dan jasadku ini, jiwaku dan ragaku ini bersaksi, juga bermakna berjanji, bersumpah, berikrar, menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, tiada Tuhan selainnya. Aila ma'buda, tiada yang disembah, wala mahbuba, tiada yang dicintai, wala matbu'a, tiada yang diikuti, wala khaufa, tiada yang ditakuti, illallah, kecuali hanya Allah wahdah yang tunggal, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lagi-lagi aku, ruhku dan jasadku ini, jiwaku dan ragaku ini bersaksi, berjanji, bersumpah, berikrar, menyatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluhu, hambanya dan juga merupakan utusannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sampaikan salam salawat kami, keharibaan Nabi kami, teladan kami, junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian di akhir ayat ini Allah nyatakan wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati, jangan sampai roh kalian terpisah dari jasad kalian. Kalian tinggalkan anak, istri, harta, keluarga yang diperjuangkan, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berpasrah diri, tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan husnul khatimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh anak kesayangannya bernama Abdullah, sedih beliau, menetes air mata beliau kala itu. Dan kemudian orang-orang kafir Quraisy mengejek, merendahkan, membenci, seakan-akan Allah Ta'ala enggak sayang lagi kepadanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim di kota Makkah, termasuk surah Makkiyah, berada pada juz yang ke-30, surat yang ke-108, itulah surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang melimpah, nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah, berdoalah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, al-abtar, mereka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat Masjid Ar-Rahman, Natar, Lampung Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang pendek ini, yang hanya 3 ayat ini, terdapat 2 perintah. Yang pertama adalah perintah untuk menegakkan solat atau berdoa. Kenapa demikian? Karena solat ini merupakan kunci kebahagiaan dunia akhirat. Bagus solatnya, bagus kehidupanmu. Sempurnakan solatmu, Allah sempurnakan rezekimu. Mantapkan solatmu, Allah mantapkan kehidupanmu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mithlul hayyi wal mayyiti." Perumpamaan orang yang ingat dengan Allah dan orang yang tak ingat dengan Allah, lalai dengan salatnya, laksana orang hidup dan orang mati. Lebih tegas lagi Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, laksana bangkai. Di sebuah rumah, bau bangkai menyengat luar biasa. Di kamar itu nggak tenang satu keluarga, istri, suami, anak nggak tenang. Seharian cari di mana bangkai itu. Maka itu diangkat cermin, di balik cermin seekor cicak sudah membusuk. Tak nyaman satu kamar. Sebuah rumah banyak tikus, tebar racun tikus. Lama-lama bangkai menyengat. Tamu datang, malu tuan rumah itu. Kenapa bau bangkai yang menyengat? Cari, ketemulah dekat rak-rak sepatu, bangkai tikus sudah membusuk. Saya ingin sampaikan bahwa ketika seekor cicak membusuk sebuah kamar, satu kamar tak nyaman. Ketika bangkai tikus ada di sebuah rumah, satu rumah tak nyaman. Namun ketika ada manusia yang dia mengaku sebagai orang Islam, namun dia tinggalkan sholat tanpa alasan yang syar'i, yang tidak nyaman itu bukan satu kamar, bukan satu rumah, tapi alam semesta ini yang tidak merasakan nyaman. Bergerak melangkah dia, bumi yang dia injak berteriak, "Jangan injak aku, engkau bangkai yang sangat hina." Pohon dia tatap, pohon pun berteriak, "Jangan tatap aku, engkau bangkai yang sangat hina." Betapa hinanya orang-orang yang meninggalkan sholat tanpa alasan yang syar'i. Maka seorang ulama besar, Al-Imam Al-Mundhiri, dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib menyatakan, orang yang meninggalkan sholat, Allah hukum dengan 15 hukuman. 6 di dunia, 3 menjelang kematiannya, 3 di alam kuburnya, 3 di akhirat, 15 semuanya. Sesebutkan yang 6 dunia, 1 Allah cabut berkah kehidupannya. Yang kedua, Allah hilangkan tanda-tanda orang soleh di wajahnya. Yang ketiga, la tarfa'u du'aahu ila sama, doanya enggak nyampe ke langit. Yang berikutnya, laisa lahu hazzun fi du'a'is sholihin, tidak dapat doa orang-orang yang soleh. Yang kelima, kullu amalin la ya'maluhu la yu'ajiruhu Allah, amalnya enggak dapat pahala semuanya. Yang terakhir,
takhruju ruhahu bighairi iman. Keluar ruh dari jasadnya tanpa membawa iman. Namun ketika sholat dia kerjakan, dia mulia dunia akhirat. Orang yang menegakkan sholat sesungguhnya dia sedang memuliakan dirinya sendiri. Kemudian perintah yang kedua dia yang ini adalah perintah untuk berkurban. Kenapa harus berkurban? Karena sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah itu banyak sekali. Allah anugerahkan mata kita mampu melihat pada siang hari ini. Itu nikmat yang luar biasa. Andaikan Allah sakitkan mata kita ini, sakit mata ini, berobat ke rumah sakit mata khusus, bisa jadi biaya yang dikeluarkan lebih dari harga 1 ekor kambing. Bersyukurlah dengan nikmat sehat ini. Allah anugerahkan kita istri, subhanallah. Betapa banyak maaf orang yang begitu susah mendapatkan pasangan. Allah anugerahkan kita keluarga, anak, subhanallah. Tengoklah, banyak orang bertahun-tahun maaf atas takdirnya belum dapat keturunan. Allah anugerahkan kita rumah, punya rumah seperti orang-orang, nikmat begitu banyak. Allah anugerahkan pekerjaan, Allah anugerahkan makan sehat, makan nikmat luar biasa, luar biasa. Orang yang bersyukur atas semua itu, dia akan berkurban. Maka yang mampu berkurban tanggal 10, 11, 12, 13 ada sisa rizki untuk anak, keluarga dan orang yang berada dalam tanggungannya. Ada sisa beli 1 ekor kambing, berkurbanlah, sunnah muakkadah baginya. Yang kedua, kurban itu sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim itu sangat cinta sama Allah Ta'ala. Dia punya harta banyak. Dalam sejarah kitab Durratun Nasihin, walaupun banyak yang gak sepakat, tapi kita ambil hikmahnya. Disebutkan Ibrahim pernah berkurban 1000 ekor kambing. 1 kambing dihargai 3 juta, itu sekitar 3 miliar. Dia berkorban 300 ekor sapi. Kalau 1 dihargai 20 juta, sudah berapa itu? Dia berkorban lagi 100 ekor onta. Kalau 1 ekor onta dihargai 30 juta, maka korban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta, hampir mencapai 12 miliar. Siapa pemimpin hari ini? Orang hebat di alam dunia ini yang berkorban sebegitu banyaknya. Fata'ajjaban nas wal malaikatu kulluh, maka malaikat manusia takjub dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim mengatakan, launi ibnun la adbahannahu taqarruban ila Allah ta'ala. Andaikan Allah anugerahkan aku seorang putra sekalipun, Allah minta untuk berkorban, aku kan kurbankan juga semata-mata karena Allah Ta'ala. Subhanallah. Tahun berganti, bulan berganti, waktu berganti. Ibrahim lupa dengan nazarnya, dengan ucapan ini. Malam dia bermimpi. Begitu anaknya menginjak dewasa, menginjak remaja, dia bermimpi. Ya Ibrahim, ufi binazarik. Ibrahim, tunaikan nazarmu. Ragu dia, ini mimpi dari Allah ataukah dari setan. Berpikir dia. Berpikir itu bahasa Arabnya tarwiyah. Maka malam itu malam tarwiyah, paginya itu 8 Dzulhijjah. Malam berikutnya mimpi kembali dia. Ya Ibrahim, ufi binazarik. Ibrahim, tunaikan nazarmu. Dia pun semakin yakin ini mimpi datang dari Allah Ta'ala. Yakin, percaya, mengerti itu Arafah. Malam itu malam Arafah, 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Malamnya bermimpi kembali dia. Ya Ibrahim, ufi binazarik. Ibrahim, tunaikan nazarmu.
yakin dia ini datang dari Allah Ta'ala, maka hari itulah hari nahar, hari penyembelihan. Cinta kepada Allah luar biasa. Kemudian yang ketiga, kurban mengajarkan bukti cinta kita kepada anak-anak kita. Sayang dengan anak, berkurbanlah. Cinta berharap anak itu jadi orang hebat, anak saleh, sukses, berkurbanlah atas namanya. Maka Ibrahim punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa demikian? Dia sanggup berkurban hartanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua perintah ini, surah yang pendek ini, perintah solat, perintah berkurban. Solat, perintah mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat iman. Kurban, perintah Allah mensyukuri nikmat harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebagai penutup, hidup kita ini tidaklah lama. Lebaran Idul Adha tahun lalu, ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada saudara, ada teman. Sebagian mereka telah kembali kepada Allah. Apa yang mereka bawa? Amal-amalnya. Di bawah tanah pada siang hari ini yang kita duduki ini, ada ratusan, ribuan, jutaan, miliaran manusia yang telah wafat, ingin balik ke alam dunia ini hanya untuk memperbaiki amal-amal mereka semuanya. Maka sebelum masa itu datang, kita memanfaatkan hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Allah ciptakan manusia untuk ibadah, tidak untuk yang lainnya. Hari ini dunia ini nyata, akhirat hanya cerita. Tiba masanya nanti, dunia itu cerita, akhirat itu nyata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.